Terus nanti di YouTube jangan lupa di like and subscribe ya. Asik. Komen nggak, Pak? Oh, baru. Nanti kasih review. Oke, di siakat yang Pak baru. Iman number gue. Gimana? Ya. Pak Iman number gue. Ya, di siakat yang baru nanti ada review. Ya, ada review kayak kalau naik Gojek gitu toh, bintang 1, bintang 2, bintang 3. Jadi silakan nanti setelah perkuliahan ini selesai bisa review hasil dari kuliah hari ini. Barangkali perlu ada masukan ya silakan bisa Anda tambahkan masukan. Demikian juga dengan dosen yang lain, nanti setiap kali selesai perkuliahan, kemudian lihat di siakat materi hari itu yang tadi dibahas, silakan dikasih tanda bintang. Ya, tentunya pengennya ya bintang 5 itu sampai enak. Oke, kita hari ini akan membahas tentang topologi jaringan. Ya, kita tampilkan dulu. Kelihatan ini PowerPoint-nya? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Oke, sip berarti. Jaringannya berarti ya. Ya, oke. Minggu lalu mungkin sudah Anda simak, Anda baca, ya syukur-syukur sambil dibuka-buka yang lain. Kayaknya enggak nih. Ya, tentang Buka, Pak. masih ingat macam-macam jaringan komputer ada apa saja kemarin? Yo. Ada itu punya, Pak. Gimana? LAN. LAN ya, oke, 1. Lagi. WAN. LAN. Urut toh. Yang kedua? MAN. Ya, MAN. MAN. Apa singkatan MAN? Madrasah Aliyah Negeri. Madrasah Aliyah Negeri. Ayo. Saya dulu sekolahnya madrasah tahu ya, MAN. Apa MAN? MAN itu Iman. Apa ayo? Nggak dibaca nih sini. Hanya buka hadir. Metropolitan Area Network. Metropolitan Area Network. Jadi jaringan antar kota. Yang ketiga? ya WAN. Nah, apa? LAN. Singkatan dari? Wide Area Network. Ya, Wide Area Network. Jadi untuk internet. Jadi WAN itu istilah lain dari internet. Ya, jadi kumpulan dari LAN jadinya MAN, kumpulan dari MAN jadinya WAN, WAN itu jadi internet. Nah, sekarang kita masuk ke materi ini tentang topologi jaringan. Sudah sering mendengar kata yang diakhiri kata logi. Contohnya apa? Teknologi. Apa lagi? Waktu pelajaran dulu SMA, SMP ada tuh logi-logi. Biologi. Ring. Ya, Luar. Nah, saya tanya top dulu logi kok. Biologi, apalagi geologi, gitu. Antropologi ya betul. Jadi logi itu adalah ilmu ya, ilmu. Ya, demikian juga Logi dengan adalah ilmu. Nah, kalau topologi ini juga ilmu yang berkaitan dengan jaringan. Nah, apa itu topologi? Nah, topologi ini ilmu yang nanti mempelajari bagaimana menyusun jaringan. Ya, intinya itu. Ilmu yang mempelajari bagaimana menyusun jaringan. Nah, kita mau bikin jaringan yang lurus kah? Atau mungkin nanti berbelok-belok, atau mungkin dari lantai 1 naik ke lantai 2, turun lagi ke lantai 1, muter begitu misalnya. Nah, ini berkaitan dengan topologi. Jadi sebelum nanti kita menyiapkan alat-alatnya, komputernya, kabelnya, itu kan perlu digambar dulu. Ya, digambar dulu. Nanti komputernya itu letaknya di mana saja. Oh, di ruang A, ruang B, ruang A ada 5 komputer, ruang B ada 10 komputer, mungkin ruang C. Nah,
dihubungkan, digambarkan. Nah, gambaran komputer tadi, hubungan komputer tadi dinamakan dengan topologi. Nah, dari topologi ini nanti kemudian akan menentukan hardware apa yang dibutuhkan, jenis kabel apa yang dipakai, termasuk juga plus minusnya. Ya, kelebihan kelemahannya. Kalau saya pakai topologi A, kira-kira kelebihannya apa? Kalau saya pakai topologi B, kelebihannya apa dan sebagainya. Nanti berdasar topologi yang akan dipakai. Nah, kalau menurut buku ya, topologi ini di layar Anda masing-masing itu ya. Jadi hal yang menjelaskan hubungan geometris antara unsur-unsur dasar penyusun jaringan. Ada node, ada link, ada session. Ya, ada titik, ada penghubung ya, alatnya, kemudian ada session itu komputernya. Nah, ini topologi jaringan berdasarkan definisi yang ada pada referensi yang ada. Oke, sekarang kita lihat ada topologi apa saja. Nah, yang pertama adalah topologi bus namanya. Topologi bus. Atau ada juga yang menyebutnya topologi linier. Ya, linier, line, garis. Ya, apa itu topologi bus? Topologi bus adalah topologi yang mempunyai bentuk satu kabel utama menghubungkan ke tiap saluran tunggal komputer bentuk huruf T, kecuali simbol di salah satu ujung kabel utama yang hanya terhubung ke saluran komputer atau terminator sebagai penutupnya. Jadi satu kabel utama, satu kabel gitu toh. Nah, kabel tadi kemudian dihubungkan ke komputer-komputer yang lain. Jadi ada semacam pemutus kabel yang nanti terhubung ke kabel yang lain. Jadi digambarkan seperti kalau kita pakai listrik. Ya, punya kabel, kemudian nanti masuk ke lampu, masuk ke colokan mana, dan sebagainya. Nah, ini kira-kira seperti itu. Tetapi khusus untuk ujungnya, ujung kabel, itu tidak boleh dalam keadaan terbuka. Harus ditutup. Nah, penutupnya bisa dipasang komputer, tetapi di ujung yang lain ada alat namanya terminator. Bukan terminator yang film ya. Jadi terminator ini apa kayak logam yang nanti fungsinya untuk nutup kabelnya tadi supaya nggak loss. Karena jalannya cuma satu, sehingga aliran datanya itu ya hanya melewati jalan itu bolak-baliknya. Jadi kalau misalnya tidak ditutup nanti loss hilang, sehingga datanya tidak bisa kembali lagi ke semula kalau diinginkan. Nah, kira-kira gambarnya seperti ini. Nah, ini gambarannya. Nah, ini kabel utamanya itu ini, ya kabel utama. Maka yang tadi dinamakan dengan bus atau ada juga yang menyebutnya dengan line, linier, line, garis. Walaupun tidak harus garis lurus ya, kudu lurus, arah untuk miring, ya nggak bisa itu juga. Yang penting ada satu kabel utama, kemudian di tiap saluran ini nanti ada pemisah untuk menuju ke komputer yang lain. Komputer yang lain. Nah, ujungnya bisa server, ujungnya ini, pangkal atau ujungnya, bisa diisi komputer, atau dua-duanya ditutup. Pakai alat yang namanya tadi, apa tadi namanya? Masih ingat? Halo? Halo, Pak. Di penutupnya namanya apa? Ngantuk itu malah kan. Apa? Terminator. Terminator. Nah, Terminator, Pak. Terminator. Besok saya tunjukkan seperti apa alat-alatnya pada waktu bahas hardware, ya bahas perlengkapan. Jadi boleh dua-duanya dipasang terminator atau salah satunya saja yang dipasang terminator. Tapi ujung yang satunya lagi di ujung komputer. Oh, ini kalau jumlah komputernya sedikit. Kalau jumlah komputernya banyak bisa kayak gini bentuknya. Nah. Jadi tidak harus yang namanya bus itu harus benar-benar lurus, tegak gitu, nggak boleh belok enggak. Jadi kabelnya bisa aja mengikuti jalur ruangan ini ya. Nah, dibelok ke sini. Nanti mungkin belok lagi ke sini, ular-ularan gitu bisa aja. Tapi semuanya dalam satu garis utama, line ini ya tadi. Nah, ini servernya di sini, ini server komputer pusatnya.
Sedangkan yang nanti di bawahnya dipasangi dengan yang namanya terminator tadi di sini. Terminator. Penutupnya terminator. Ya, kalau kita lihat di sini, ini hanya ada satu jalan. Jadi semua komputer yang ada di jaringan ini itu komunikasinya ya lewat jalan yang sama. Jadi komputer yang di sini secara fisik dia lebih dekat memang. Jadi pada waktu servernya ini transmisi data, dia akan menerima yang paling cepat. Sebaliknya mungkin ini komputer dekat dengan server posisinya. Tetapi lebih jauh dengan yang di sini, tetapi dia menerima data yang paling lama. Cepat. Lama. Ya, karena datanya itu akan berjalan merambat ya, dari komputer yang pertama sampai komputer yang terakhir. Ya, ini jenis topologi yang pertama, topologi bus. Oke, sekarang diamati. Topologi bus ini itu mirip dengan waktu dulu waktu Anda kalau Anda SMP SMA itu biasanya ada praktikum bikin panel listrik. Pernah enggak? Triplek, kasih bola lampu itu loh, kasih baterai. Oh iya. Nah, itu kan ada dua jenis skema listrik, panel listrik ya. Apa sama apa? Paralel sama seri. Ya, paralel sama seri, sama serial. Nah, kira-kira jadi topologi bus ini pakai yang mana ini? Yang seri apa yang paralel? Mbak masih ingat ya? Paralel. Lupa, Pak. Lupa. Paralel. Kali ya. Paralel, Pak. Nah, udah move on. Paralel. Paralel, Pak. Paralel, ya. Paralel dan Ya, salah. Yang betul. seri. Seri. Ini seri ini. Ya, jaringan seri. Ya, aliran seri. Rangkaian serial. Nah, rangkaian serial itu punya kelebihan, punya kelemahan. Kelebihannya hemat kabel. Atau hemat kabel. Tapi kelemahannya dia tahu apa? Masih ingat dulu waktu belajar rangkaian seri punya kelemahan apa? Redup, Pak. Kadang redup, kadang redup, kadang dagdugdug ya. Kadang remang-remang. Apa? Yang paling fatal itu istilahnya TG-TB. Mati siji, mati kabeh. mati kabeh. Nah, jadi kalau rangkaian seri ada satu lampu yang padam, yang lainnya akan ikut padam. Iya. Nah, ini sama. Demikian resikonya ini demikian sama. Di satu sisi hemat kabel, di sisi yang lain manakala ada kabel yang putus di sini misalnya, udah yang lainnya nggak bisa komunikasi. Selesai. Ada satu komputer yang error di sini, yang lainnya nggak bisa komunikasi. Nah, jadi kelemahannya itu untuk rangkaian dari topologi bus. Ada pertanyaan sampai sini? Belum, Pak. Belum, Pak. Nah, ini bukan kayak listrik nanti ya. Jadi pertigaannya ini itu ada alatnya, namanya T-konektor. Kalau tadi yang ujung namanya terminator, kalau yang untuk persilangan ya dengan komputer ini ada alatnya namanya T-konektor. Tentunya huruf kayak peralon gitu ya. T ini untuk masukkan kabelnya. Jadi bukan kayak kabel listrik terus dipotong wol-wol kayak isolasi, itu bukan. Yang lain. Oke, lanjut. Nah, ini kira-kira karakteristik dari topologi bus. Ciri khasnya. Ciri khas dari topologi bus. Yang pertama tadi dihubungkan secara seri. Panjang kabel. Ya. Sangat sederhana ya, karena simbolnya hanya pakai kabel satu. Ekonomis.
Ya, karena kabel yang dibutuhkan tidak terlalu banyak. Tetapi mahal di konektornya tadi. Karena konektornya ini rata-rata pakainya logam, harga logam itu mahal ketimbang plastik. Jadi relatif biayanya nanti habis pada waktu membeli konektornya. Nah, dan yang ini paket-paket apa gitu, Bu? Ini tipe. Laptop, Pak. Wah, kantuk. Sambil ngomel boleh ya, sambil ngomel, sambil minum boleh. Ini kuliahnya santai. Anggap aja rumah sendiri lah. Iya. Nah, oke. Saya lanjutkan lagi. Nah, yang nomor 4 ini tadi yang saya katakan. Karena satu jalan, satu kabel tadi dipakai untuk bersimpangan, ada data masuk, ada data keluar, nah, maka bisa dibayangkan satu kabel, kemudian yang aktif di jaringan itu komputernya banyak, maka akan muncul yang namanya collision ini. Collision itu tabrakan data. Collision. Nah, tabrakan data. Contohnya gini, misalkan jalan di depan rumahmu, gitu ya, 1 gang, itu ada 30 orang. Jalannya cuma 1 meter lebarnya. Kalau yang jalan cuma 1 orang ya enak, dari wariwi gitu kan. Tapi kalau 1 RT itu semuanya keluar di jalan yang sama, bisa dibayangkan bagaimana yang terjadi. Bertabrakan. Nah, saling senggolan, ya, tabrakan. Kalau nggak mau tabrakan berarti harus antri gantian. Nah, ini yang terjadi di topologi bus. So, karena cuma 1 jalan, saling antri, saling bersinggungan, sering terjadi yang namanya collision. Kemudian yang kelima, tidak diperlukan hub. Hub itu apa ya? Fungsinya, hub ini memang fungsinya menghubungkan, tapi bukan singkatan dari hubungan. Yang keliru. Memang namanya dari sononya namanya hub. Ini bukan bahasa Indonesia, dari bahasa asing namanya hub. Jadi dia fungsinya untuk menghubungkan beberapa komputer dalam satu jaringan. Nah, khusus topologi bus itu tidak pakai hub. Ya, karena tadi pakainya T-connector tadi T. Ya, dicolokkan ke tiap-tiap komputer. Ya, yang berikutnya, ciri khasnya adalah problem yang sering terjadi adalah jika salah satu node rusak, maka jaringan dapat down. Tadi istilahnya orang Jawa dulu tijih-tibeh. Apa mau? Apa? Bapak. Tijih-tibeh. Bapak. Halo. Suaranya kecil, Pak. Nah, sering terjadi down tadi, tijih-tibeh. Mati siji, mati kabeh. Mati kabeh. Ya, oke. Kemudian kabel yang sering dipakai jenisnya adalah kabel koaksial. Kabel koaksial itu mirip dengan kabel yang ada di antena TV. Pernah lihat belakang TV yang ada antenanya itu? Ya. Nah, ada kabel hitam biasanya. Warna-warni nih. Warna-warni. Kabelnya hitam toh. Warna-warni kabel USB-mu. Ya, itu kabel koaksial namanya. Oke, lanjut. Langsung ke topologi plus minusnya, nanti bisa dibaca sendiri nih kesimpulan dari yang tadi saya sampaikan. Saya langsung aja ke topologi yang kedua. Topologi star. Star. Atau topologi apa artinya star? Star. Artinya apa? Bintang, bintang. Bintang, ya. Di bentuknya menyebar ke bintang nanti. Ya, jadi topologi star ini kebalikan dari topologi bus. Kalau topologi bus jadi hemat kabel, kalau topologi star justru boros kabel. Karena masing-masing komputer punya kabel sendiri untuk terhubung dengan yang lainnya. Jadi tiap simpul pada masing-masing terminal, tiap-tiap komputer terhubung ke file server tunggal terpusat dengan menggunakan kabel sendiri. Keunggulannya adalah didapatkan kinerja yang optimal.
karena punya kabel sendiri tidak ganggu yang lain. Nah, beda dengan tadi, kalau tadi kabelnya satu dipakai bareng-bareng. Kalau topologi star, tiap komputer punya kabel sendiri-sendiri. Nah, gambarnya kira-kira kayak gini. Nah, ini topologi star. Ya, ini servernya di sini. Ini server. Ya, kemudian ada komputer-komputer yang lain yang nanti dihubungkan supaya bisa komunikasi dengan server. Nah, di sini dipasangi yang namanya hub atau nama lainnya adalah konsentrator. Karena fungsinya mengkonsentrasikan, memfokuskan. Jadi hub itu kayak colokan kabel. Mirip seperti kalau kita di rumah colokannya cuma satu, tetapi ada banyak alat yang mau dihubungkan. Ada laptop, ada handphone, ada mungkin MP3, ada mungkin setrika. Nah, kalau di rumah kan butuh apa? Stop kontak gitu ya. Yang nah, ini sama. Hub juga demikian. Fungsinya mirip dengan itu. Cuman berlaku hanya untuk kabel saja. Bisa dipahami ini? Bisa. Ya, kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Jadi kok hilang mana ini? Bisa juga hilang gambarnya. Tadi enggak jelas, Pak. Sinyalnya jelek. Oh. Masih sadar. Pak, saya tadi tiba-tiba keluar, Pak. Tiba-tiba keluar. Iya. Pencet ya mungkin. Tapi bisa melihat tampilan di layar ya. Iya, yang penting bisa lihat ya, Pak. Ya. Iya. Bisa, Pak. Nah, ini topologi star kalau dikembangkan lebih banyak. Jadi kalau tadi sebelumnya hanya komputer, nah, kalau ini bisa sampai puluhan bahkan ratusan komputer. Ya, jadi ini ada hub, ada hub, ada hub. Jadi ibaratnya ini ruang 1, ruang 2, ruang 3, ruang 4, atau mungkin lantai 1, lantai 2, lantai 3, lantai 4. Jadi tiap lantai punya hub sendiri. Tiap lantai juga punya server sendiri misalnya. Ya, punya server sendiri. Nah, kemudian dari server dihubungkan antar hub ini. Jadi ada tadi rangkaian antar hub. Hub ini dihubungkan dengan hub yang di sini. Ini dihubungkan dengan hub yang di sini. Ini dihubungkan dengan yang di sini. Ini. Nah, jadi ada hubungan antar hub. Sehingga hubungan antar hub ini yang akan menjadikan komputer komunikasi. Jadi komputer yang di sini, di ruang ini, pojok kiri atas, bisa komunikasi dengan komputer yang ada di pojok kanan bawah. Bisa. Ya, bisa. Ada rangkaian yang terhubung antar hub. Nah, satu hub itu biasanya bisa mencapai 32 komputer. Maksimalnya. Ada juga hub yang cuma 2. Kalau kita berlangganan pakai IndiHome atau MNC Play, itu biasanya dipinjemin hub. Hubnya biasanya cuma ada 4. Ya, 4 port colokan. Jadi kalau ada 4 colokan, ya artinya hanya bisa untuk 4 komputer. Belinya di luar ada yang sampai 32 hub. Kalau lebih, ya berarti nanti hubnya di satu. Nah, ini ciri khasnya. Ya, jadi setiap node atau setiap komputer komunikasi langsung dengan konsentrator, dengan hub. Jadi semua komputer untuk komunikasi masuk ke hub dulu. Jadi nggak bisa ke komputer langsung, tapi lewat hub dulu. Kemudian yang kedua, ini setiap paket data yang masuk ke hub
kemudian di broadcast ke seluruh node yang terhubung sangat banyak, misalnya pakai hub yang 32 port tadi, maka jaringan kinerjanya akan semakin turun, tapi tidak sampai down. Tidak sampai down. Hanya kinerjanya turun. Ya, ini mirip kalau kita di kampung, warnet lah ya. Jadi kalau Anda di warnet misalnya, kalau yang terpakai hanya cuma 1 atau 2, ya kenceng internetnya. Ya. Kenceng. Tapi kalau misalnya yang pakai warnetnya semakin banyak, ya semakin lemot, makin down. Nah, ini karena ada banyak yang pakai. Oke, kemudian sangat mudah dikembangkan karena hanya terhubung langsung ke komunikator. Jadi selama hubnya itu portnya masih ada, tinggal colok aja. Cuman ingat tadi ya, hub itu ada yang portnya 2, ada yang portnya 4, ada yang portnya 8, 16, sampai 32 di pasaran. 2 pangkat N. Masih ingat dulu pelajarannya Pak Paulus Hartanto ya, 2 pangkat N. Oh, ya. Jadi ada 4, ada 8, ada 16, ada 32 port. Jadi kalau 32. Nah, kalau portnya itu masih ada, ya tinggal colokin aja ke dalamnya. Ya, oke lanjut. Jika salah satu Ethernet card rusak atau salah satu kabel putus, maka jaringan bisa komunikasi. Nah, jadi ini lawan dari topologi bus. Kalau topologi bus tadi, TCP mati siji, mati KB. Putus 1, putus semuanya. Tapi kalau menggunakan topologi star, satunya error, yang lainnya tidak masalah, tetap bisa jalan. Karena punya kabel sendiri-sendiri tadi. Oke, kemudian yang terakhir, kabel yang biasanya dipakai adalah jenis kabel OTP. Kabel OTP itu seperti kabel untuk apa namanya, telepon. Ya, telepon. Mirip. Bedanya kalau telepon hanya 4 kabel, kalau UDP itu ada 8 kabel. Ya, oke, itu mengenai topologi star. Silakan kalau ada yang mau tanyakan, mau minum dulu juga boleh. Mau angop-angop juga boleh. Pak, tadi yang topologi itu pakai hub juga ya, Pak? Yang bus enggak? Yang topologi bus Enggak ya, Pak? Enggak. Yang pakai cuma khusus star aja. Ya, betul. Ada lagi? Oke, lanjut ya. Ya. Ya, Pak. Oke, kelebihan kelemahannya nanti bisa dibaca. Intinya sama kata tadi, kelebihannya tidak ada down ya, kalau ada yang rusak. Kalau kelemahannya sih tergantung portnya. Banyak port, oke, berarti nanti jaringannya akan lambat. Nah, makanya perlu diperhatikan kira-kira port yang memang dibutuhkan berapa. Ya, yang ketiga, topologi ring. Cincin. Ya, topologi cincin. Betul. Nah, topologi cincin, topologi ring ini sebenarnya mirip dengan topologi bus. Mirip. Bedanya apa coba? Simbol pakai ujung. Pakai terminator enggak, Pak? Ya, bedanya di situ. Kalau topologi bus tadi pakai terminator, kalau ring kabelnya dihubungkan lagi, ujung sama pangkal disambung. Ya, ujung berarti sama enggak ada terminatornya ya, Pak? Gimana? Berarti enggak pakai terminator. Ya, tidak pakai terminator. Terminatornya hilangi, hubungkan ujung dan pangkal. Jadi membentuk lingkarannya itu. Nah, di gambarnya ya ini ring, lingkaran. Walaupun tidak harus benar-benar bulat ya. Bulat. Nah, kira-kira ada yang tahu enggak kenapa ada topologi ring? Sebenarnya kan sama kayak topologi bus. Ya. Ya, kenapa?
supaya nggak pakai terminator. Soalnya Selain itu, ya berkaitan dengan tadi ada istilah collision. Masih ingat ya? Jadi collision apa? Oh iya, Apa? tabrakan data. Nah, tabrakan data karena jalannya cuma satu, jadi bolak-balik kan? Mau ke sini ya lewat sini, lewat sini tabrakan. Nah, kalau pakai topologi ring itu jalannya dibikin satu arah semuanya. Nah, Jadinya satu sinyalnya arah, ya, tidak akan nabrak. Ya, kalau misalnya ke Simpang 5 nggak boleh balik arah, dimarahi polisi, komplit polisi. Oh iya. Yang Simpang 5 langsung nabrak jadinya kan. Nah, topologi ring kayak gitu ini. Jadi dia berjalan satu arah. Bisa searah jarum jam, bisa berlawanan dengan jarum jam. Tergantung settingannya nanti. Nah, ini yang menjadikan nanti topologi ini sebagai topologi alternatif sebagai topologi bus. Ya, alternatifnya topologi bus. Jadi perlu diketahui topologi bus itu topologi yang memang pertama kali ada. Tapi begitu dibikin ternyata ada banyak kelemahan. Nah, maka muncullah topologi-topologi yang lain. Salah satunya pengembangannya di topologi ring ini. Itu ceritanya. Nah, ini kalau jumlah komputernya banyak. Nah, jadi tidak, walaupun bentuknya kotak, tapi karena dihubungkan, maka dia dinamakan dengan topologi ring. Ring. Bukan topologi box, bukan ya, kotak box. Nah, salah. Tetap namanya topologi ring. Pak itu kan bentuknya kotak, Pak. Persegi, Pak. Ya enggak. Ya, karena dihubungkan tetap dinamakan dengan topologi Ring. ya, jadi topologi ring ini sekali lagi mengantisipasi atau mengembangkan topologi bus yang sebelumnya ada, terutama pada lalu lintas datanya. Jadi mengantisipasi supaya lalu lintas yang ada tidak saling tabrakan karena diatur tetap jalurnya satu arah ya. Satu arah terus. Jadi selama jaringan ini dioperasikan, ya aliran datanya tetap satu arah terus, nggak akan bolak-balik. Jelas ini? jelas Pak. Ya. Oke. Lanjut ya. Ya. Penjelasannya seperti topologi bus, sangat sederhana, pakai data. Ini tujuannya mengalir satu arah kiri ke kanan. Ya. Nah, problem yang dihadapi sama sebenarnya sih. Jadi istilah TGTB masih muncul di sini. Jadi kalau kabelnya putus, ya udah, yang lainnya tidak bisa komunikasi karena itu bawaan dari topologi bus. Ya, oke. Lanjut ya. Iya Pak. Oke, namanya yang keempat sekarang. Topologi tree. Tree. Ya, topologi Pohon. pohon. Nah, oke. Perhatikan gambarnya. Kira-kira topologi tree ini termasuk topologi yang mana? Yang itu menggunakan HP itu, Pak. Ya, Kombinasi topologi bintang sama kombinasi. topologi bus. Betul. Ya. Kombinasi antara topologi bus dengan topologi Topologi bintang. star. Start. Nah, itu kemudian ya Pak. Topologi busnya dipakai di sini. Ini namanya backbone. 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 Apa artinya backbone? Jalur tulang punggung. Ya, tulang punggung. Di kabel utamanya. Nih. Kabel utama itu ini. Kabel utama digunakan di bagian busnya. Di topologi bus dipakai untuk kabel backbone. Biasanya kabel backbone ini menggunakan kabel yang spesifikasinya lebih tinggi, lebih bagus. Kalau sekarang ini kebanyakan pakainya kabel FO, kabel fiber optik. Jadi kalau kabel biasanya, ya kabel-kabel apa namanya, listrik itu ya. Nah, ini kabel listrik kan kalau kita belah biasanya isinya logam ya, tembaga ya. Tembaga, besi.
logam. Nah, tapi kalau kabel fiber optik itu dalamnya cermin. Kabel tapi dalamnya beling, kaca. Bukan kabel tembaga. Pernah lihat di jalan-jalan kalau di pinggir-pinggir kadang-kadang digali ada kabel besar-besar itu. Gunungan kabel gede-gede itu pernah lihat? Iya, Pak. Nah, itu kabel fiber optik itu. Kabel FO. Kabelnya gede, tapi sebenarnya kecil dalamannya. Hanya sebesar 1 helai rambut. Kabelnya itu. Dan kabel itu terbuat dari kaca, dari cermin. Ya, karena fungsinya untuk menghantarkan sinyal. Ya, kalau dalam ilmu fisika, itu gerak lambat cahaya yang paling tinggi kan ditempuh oleh cahaya. Gerak lambat paling tinggi ya. Gerak lambat paling tinggi itu cahaya. Makanya kenapa menggunakan cermin? Karena data yang dari komputer diubah jadi cahaya dulu. Dan dimasukkan ke kabel FO tadi. Karena ini trennya untuk internet pakainya kabel FO. Walaupun yang menghubungkan antar yang WAN antar negara ya, Indonesia dengan Singapura itu ada kabelnya juga. Kabelnya bukan kabel listrik karena melintasi laut pakainya kabel fiber optik. Jadi ada kabel yang ditanam di dasar laut. Ini kabel begonya pakainya itu. Nah, kemudian yang lainnya disebar ya menggunakan jenis topologi star tadi masuk ke komputer itu dalam ini ke konsumen ya, ini ke konsumen STO. Jadi kalau Anda lihat box kotak di pinggir jalan itu yang ada banyak kabelnya, nah ini biasanya untuk ke konsumen nantinya. Nah ini itu topologi tree, topologi yang keempat yaitu topologi gabungan antara topologi bintang dan topologi star. Oke. Nah, tentunya plus minusnya melihat yang ada di karakteristiknya topologi bus ataupun topologi star. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Belum ada? Ya. Sebenarnya ada lagi topologi yang 4 tadi, baik topologi bus, topologi star, topologi Ring. ya tree, itu jenis topologi yang pakai kabel. Sekarang ini ada teknologi yang tanpa kabel. Seperti yang saat ini kita lakukan. Ya, kita tidak tahu yang menghubungkan siapa ini. Kira-kira penghubungnya pakai apa ini? Pakai kabel enggak? Enggak. Pakai apa berarti? Internet. Ya internet lah. Internet. Tapi internetnya lewat mana? Internetnya lewat apa? kaca. Hah? Lewat? Lewat apa internetnya? Lewat Sinyal. Sinyal ya. Angin. Udara. Iya. Jadi tidak kabel fisik. Nah, makanya namanya teknologi nirkabel. nirkabel. Jadi ada kabel, ada Oh nirkabel. iya. Nah, yang sekarang kita pakai yang nirkabel atau istilah lainnya wireless. Wireless. Nah, wireless. Ya. Nah, wireless itu ada topologi yang kelima, yaitu namanya topologi mesh. Ya, topologi mesh. Jadi di saat yang sama alat yang kita pakai, misalnya handphone ini ya, nah ini bisa connect ke beberapa peralatan sekaligus. Bisa connect ke Facebook, bisa connect ke teman Anda, bisa sambil tetheringan, ya, bisa sambil Bluetoothan. Nah, ini teknologi mesh namanya. Jadi teknologi yang rumit lah, ya. Hubungannya rumit lah. Nah, itu teknologi mesh. MESH. Di topologi yang kelima, tapi topologi ini khusus untuk yang nirkabel tadi, yang tanpa kabel. Ya. Oke, itu kira-kira pembahasan mengenai topologi jaringan. Sebelum saya akhiri, karena jatah streamingnya ini hanya 40 menit, ya, ada yang mau ditanyakan barangkali? Enggak, Pak. Jelas ini. Cukup jelas ya?
Jelas, Pak. Ya, Silakan nanti kalau ada Ya. pertanyaan dan sebagainya bisa lewat WA saya, bisa WA ya, Pak. disiapkan online juga boleh, disiapkan online. Ya, 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 Pak. oke, itu dulu untuk pertemuan hari ini. Selamat bertemu Iya. lagi. Sehat selalu, jangan lupa istirahat. Amin. Ketemu Ya, lagi nanti semoga corona segera berlalu ya. iya, Pak. Amin. Amin. Itu salam Bisa untuk orang tua berjumpa kembali, semuanya. Pak. Wassalamualaikum Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, ini udah absen ya, Pak? Ya ini udah kelihatan nih, 4 orang. Iya. Iya, Pak. Ini sudah Iya, saya Pak. sebut ini. Tahu Yang lagi, satu gelap, Pak. ya enggak apa-apa. Iya, enggak apa-apa, Pak. Tahu kayaknya gelap. Devi Mariani, Kan itu, Arsita, Pak. Iya. Rina, Cantik Wadatul gitu, Pak. Fitria, Iya, Pak. Rastia Niken. Ya, Pak. Oke, Yang enggak ada Mister Mbak Rohmatun, Julian. Pak. Saya, Pak. Oke. Goib itu, Pak. Ya, saya goib Devi Mariani. Iya, Pak. Bener, Pak. Ketok suaranya tak ketok wonge bahaya. Aduh, grogi, Pak. Grogi. Ya, wes, itu aja dulu ya. Oke, salam untuk orang tua. Iya, Pak. Selamat Iya. Iya, Pak. Makasih ya, Pak. bertemu.